Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Ada orang. Ada teman ternyata. Ini kenalin, kali ini gue ditemenin sama Bang Grey karena Ocha lagi ada urusan. Jadi Broslo malam ini ngobrol solo. Lupa ya? Ada tongkrongers. Bang Grey ini tim dari kita juga, cuman dia nggak pernah mau diajak untuk depan kamera, dia di belakang layar terus. Karena malam ini bintang tamunya ini spesial banget nih, ya. Kalau teman kayaknya nih. Masa nggak tahu juga udah di sini? Sama. Ini ada bangku panas ini. Bakalan kita interogasi. Kumis. Kursi misteri. Bangku kosong ini bakalan diisi sama seseorang yang udah dinanti sama tongkrongers dan Broslo. Oke, panggil ya. Panggil. Oke. Pasti udah pada nungguin kan? Ini dia nih, CEO ya. Aduh, apa kabar Kang Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sihir ya kan? Nih, kumis, apa kursi? Misteri. Iya, jadi kali ini kita kedatangan Kang Faang dari Wali. Gimana, apa kabar Kang Faang? Sebenarnya kedatangan apa emang ini berdua tuh datang? Diharap, iya didatangkan, oke benar. Didatangkan. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Mantap kan? Jadi katanya semuanya pasti bertanya-tanya nih. Kapan sih? Oh, udah pada tahu, tapi Kang Faang baru kita datengin. Tapi yang ini hostnya pendiam banget ya? Dia sebetulnya gagu, baru sembuh. Astagfirullah. Sibuk apa sekarang? Kesibukannya alhamdulillah di tengah pandemi masih bisa syuting sinetron Amanah Wali season 4. Mantap, tonton ya? Tonton. Jangan lupa nonton. Sedap. Setiap hari Di RCTI. Oke. Jam 8:30 malam. Oke. 8:30 apa jam 20.30, Kang? Ya jam 9 kurang 30. Jangan diem aja. Mau pesing ya. Iya. Iya. Gak apa-apa ya kalau kita tanya-tanya ya Kang? Tanya dong. Ngapain saya datang ke sini ke tanya-tanya? Terus mau dianggurin aja saya ke sini. Sombong amat. Jadi Kang Faang kan selama ini ngeband nih. Awalnya gimana sih bisa nyebur ke musik, terusnya masuk ke label, terusnya bisa ketemu kawan-kawan dari awalnya deh? Ya, senang musik memang dari kecil. Terus sekolah SMP, SD saya di Sukabumi. Terus SMP di Ciamis. Madrasah Sanawiyah di Ciamis. MTS. Kebetulan ya MTS singkatannya. Kalau SD sekolah dasar, kalau SMP sekolah menengah pertama, kalau SMA sekolah menengah atas. Apalagi bisa ngomong juga. Kalau UT Universitas Terbuka. Ya, Sanawiyah di Ciamis, kenal sama anak kiai yang beliau sekarang jadi kiai, Ang Icep namanya. Beliau anak kiai yang jago main gitar. Terus beliau banyak nyiptain lagu dan kebetulan juga lagu-lagunya dipublish juga. Terus lagu-lagunya banyak kan seputar tentang pesantren. Waktu itu sempat ada pop singer, saya ikutan, saya juara. Terus dekatlah sama beliau. Dan di situ mulai kenal musik sih sebenarnya, lebih musik lebih dalam tuh di situ. Oh, jadi emang dari sekolahnya dulu, dari pesantren dulu emang udah juara vokalis ya kan? Juara vokalis. Juara nyanyi maksudnya, iya. Iya. Apa katanya? Apa? Itu anak Pak Kiai jago gitar siapa tadi itu? Oh iya. Itu siapa? Namanya siapa Pak? Namanya Ang Icep, panggilannya Ang Icep. Nama lengkapnya Fadiliani Ainus Syamsi kalau nggak salah nama Teman dekat berarti ya? Bukan teman dekat, guru lah, guru. Karena waktu SMP beliau kepala sekolahnya. Kepala sekolah SMP waktu Sanawiyah itu. Iya. Terus apa tahu? Ya kan nggak tahu tadi. Oh. Iya. Setelah itu SMA-nya juga di situ. SMA enggak, SMA pindah ke Latansa. Oh iya, tadi SMP-nya itu Sanawiyahnya itu di Darussalam Ciamis. Oh, di Ciamis. Pondok ya. pesantren Darussalam Ciamis.
Habis lulus dari situ, SMP lulus tahun 9 berapa ya? 95-an lah. Terus ngelanjutin SMA ke Banten. Latansa. Oh, Latansa. Latansa. Nah, disitulah ketemu sama Apoy. Oh. Terus personilnya yang satu pesantren Kang Apoy doang? Kang Apoy doang, Kang Apoy Oh. doang. Selebihnya Tommy pesantren di Lampung, Ovi pesantren di Cipinang. Sama ini Tanzil ya? Sama ini Tanzil, Ovi pesantren di Cibinong. Cibinong. Salah, bukan Cipinang, Cibinong. Cibinang. Terus ketemu Tommy dengan sama si ini di mana tuh? Kenapa ketemu siapa? Tommy sama- Ketemu Ovi. Tommy sama Ovi di waktu kuliah. Oh, Waktu kuliah. Aku kuliah juga. Kuliah. Kuliah juga kan. Sembarangan. Ini sarjana semua. Kalau kita serekam sih. Sarjana kapan-kapan sih. Terus kuliahnya di mana, Kang? UIN Sri Bidayatullah Jakarta. Oh, Waktu itu saya gitu. masuk tahun 98 itu masih YIN. Oh, Nah, iya. nama awalnya ya. Institut Agama Oh, Islam YIN. Negeri Berarti, Jakarta. berarti kalau dia taunya Ian, dia orang tua berarti ya. Iya, benar. Nah, kan berempat nih. Satu kampus semua berarti kan. Yang lulus duluan siapa? Yang lulus terakhir siapa? Yang lulus duluan saya, yang lulus terakhir Apoy kalau nggak salah. Apoy. Apoy. Oh, itu bukan satu angkatan ya? Berempat. Saya sama Apoy satu angkatan, cuman Apoy waktu itu sempat kuliah di Gunadarma. Terus pindahlah ke UIN karena di Gunadarma nggak bisa nongkrong. Oh, Nggak ada teman dia, nggak ada teman. kalau bahasa kita emang gak ada basis dia. Iya, gak ada SNS ya kan. Iya. Berarti Kang Apoy itu ngulang lagi berarti ke sana ya. Jadi dia di Gunadarma tuh kalau nggak salah udah mau semester 3 kalau nggak salah. Akhirnya pindah ke UIN, konversi nilai, tapi ternyata susah. Akhirnya semester 1 lagi. Oh, nggak bisa lanjut ya. Iya. Semester 1 Konversi yang tukang jahit itu. Konveksi. Iya. Konveksi berarti Museum Pitung ya. Demang, konveksi ya. Krik 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 krik. Company. Jauh banget. Jauh banget. Ini pada SD kita udah SMA loh, masuk ya kan. Jauh Iya, banget. aduh, Oke. company ya. Ya sebenarnya dari zaman kuliah, dari zaman SMA pun bakatnya itu jadi kayak tersalurkan karena waktu itu sempat bikin band juga di Latansa. Oh. Karena sebenarnya pesantren itu waktu saya masuk ke Latansa tuh nggak ada band. Pas ada studi banding ke Gontor, di Gontor tuh ada studio buat band, ada studio musik lah kan, studio musik, banyak kumpul anak band di situ. Setelah studi banding balik lagi ke Latansa, ngusulin lah ke kiainya, gimana kalau misalnya di sini pun ada bandnya. Kebetulan teman seangkatan kita tuh anak kiai, ojok-ojok lah, bilang sama bokap dong. Oh mereka," iya, gitu. kelas dulu sih. Iya. bokap Akhirnya ya. diperbolehkan main band di pesantren, yang penting tidak mengganggu KBM. Apa itu KBM? KBM apa? Kedutaan Keluarga besar- berencana. Kedutaan besar mahasiswa. Bang, ini kampus. Ketahuan nih anak kuliahan. Ketahu KBM apa tadi? Kedutaan Besar mahasiswa. Besar mahasiswa. KBM itu artinya kegiatan belajar mengajar. Ketahuan banget nih. Gak pernah makan bangku sekolah nih. Ngomong Gontor, Makannya saya- meja Nggak, sekolah ya. ngomong Gontor, saya Ah. pernah di studionya itu mainnya. Main di studio ya? Iya, pernah Kapan waktu dong? itu. Gontor pernah ya? Dulu pernah sebulan di sana. Oh gitu. Ngapain? Cukup. Itu ada yang Studio. Yakin saya tuh Bang. bangkunya. Nih, para tongkrongan. Studio itu bukan buat cukur, buat ngeband. Ngapain dalam situ? Numpang tidur aja. Pesantren saya kan Dan dekat. sebenarnya yang harus diwawancara itu sebenarnya bukan saya, ini lebih senior beliau. Ya kalau itu Ya, siapa yang kalau zaman tahun berapa Kak, Bang? Senior tukang cukur. Beliau tuh punya band No Limit dulu loh, terkenal. Oh, ternyata. Ngeri loh, ngeri. Salah, bro. Sekarang dia wawancara sama artis senior ya kan. Iya, mantap deh. Nah, abis lulus SMA, lanjut kuliah, ketemu lagi sama Apoy. Emang cita-cita pengen bikin band yang bisa nyiptain lagu sendiri. Jadi tahun 99 ketemu sama Apoy, tahun 99 lagi ketemu, terus bikin band sendiri. Saya lagi mikir bikin band sendiri, sedangkan band itu kan berempat.
bikin band. Enggak berempat juga, Pak. Ada yang berlima, ada yang berlima. Lama. Sebetulnya saya tadi diam bukan karena mau nggak mau nanya, tapi Lanjut. Apoy so sweet. Oh, Iya. terus Jadi Kang Faang, enggak nama jadi Kang Faang masuk duluan kan ke Win ya, apa Iyan kan, terus Apoy ke Kang Apoy ke Gunadono dulu kan. Dulu. Tapi kamu nggak bisa hidup tanpa kamu, kejar langsung. Cucok, iya. yuk deh kamu. Jadi gini, di Latansa itu kita bikin band itu namanya Latmaniak. Latmaniak. Apa tuh Latmaniak. artinya? Artinya Latansa Masyiro 99 Alumni Crew. Wih, segini. Jadi namanya. angkatan 99. Angkatan 99 bikin band dan Apoy sempat menciptakan lagu himne untuk Pondok Pesantren Latansa. Wow, Himne Latansa. berarti sampai sekarang masih Nah, nyanyi memang nih. Apoy udah kelihatan bakatnya pencipta lagu. Iya. Komposer lah, pencipta lagu. Nah pas kuliah ketemu lagi, akhirnya bikin band. Ya udah bikin band lagi. Tapi jangan bawain lagu orang ya, gitu. Bawainnya lagu monyet. Baru joget tadi. Lu nggak ngomong nih. Lu mau joget. Coba. Lu nggak ngomong ya. Lu kalau lu joget tuh berarti monkey yang lagu. Ya. Berarti komitmen berarti ya. Kawet banget bikin lagu, ya kita bawain lagu sendiri aja, jangan bawain lagu orang lain. Oh gitu. Ya. Kalau orang doang itu salah persepsi ya. Iya. Jangan bawain lagu Orang orang lain. lain. Karena prinsipnya kalau bawain lagu orang lain sebagus apapun, orang bisa nikmatin, wah kebanggaannya beda. Ya lagu orang yang famous, lagu orang yang enak, ya tetap aja Ya dibawa. karya lah. Lebih dibanggakan ketika Membawakan lagu sendiri lebih mantap. lebih membanggakan. Wali ya. Lumayan. Rekor-rekan dikit-dikit. Ya. Sebenarnya dari dulu kita tuh bikin band itu yang paling repot tuh drummer yang sering keluar masuk gitu. Ganti personil. Ya jadi ganti drummer personil, ya? ganti personil Drummer. gitu. Akhirnya ketemu Tommy, ketemu Ovi, bikin band. Ya istilahnya berkomitmen berempat. Ada satu basis sebenarnya, ada Kang Nunu tahun 2010 keluar dari Wali. Selanjutnya, Terus bisa sampai masuk Naga Suara gimana ceritanya tuh? labelnya Naga iya. Suara. Wali. Iya. Sebenarnya perjuangannya luar biasa sih bisa masuk ke Naga Suara itu dari 99 sampai 2007 lah. 2006 tuh sempat masa transisi. Ditinggalin basis gitu. Terus pemain rhythm keluar, masa transisi di mana ya dari tahun 99 sampai tahun 2006 ngeband latihan tapi nggak bisa ngasilin sesuatu. Ya istilahnya Dulunya komitmen ya. ya, ngeband itu kan butuh latihan. Latihan itu kita masuk studio harus bayar. Waktu itu zamannya masih 15 ribuan lah, 15 ribu per jam. Iya, per satu jamnya. Sementara kita nggak ada yang kerja, duit dari mana? Iya. Ya kan akhirnya harus ngamen gitu. Di bus-bus Patos 21 kalau Ciputat itu masih ada tuh. Di bus-bus kayak gitu terus di ngamen di pinggir jalan di Pecel Lele kayak gitu. Untuk ngumpulin duit buat latihan. Nah, ternyata di perjalanan itu kalau boleh dibilang mungkin seleksi alam kali. Seleksi alam. Ada yang nggak kuat akhirnya pemain rhythm keluar, basis keluar. Down sih sempat bikin down gitu. Maksudnya kita ngeband bareng-bareng tiba-tiba ada temen yang keluar. Ya pasti bikin kita jadi nggak semangat gitu. Akhirnya tahun 2006 sempat vakum nih. Sempat vakum ya karena itu band nggak ngasilin, terus masuk ke label juga enggak. Karena semua label di Jakarta udah kita masukin demo. Alhamdulillahnya ya dapat semangatnya itu ya. Saya sama Tommy, Apoy tinggal bertiga. Sempat Apoy juga bilang, "Ang, lu mendingan cari kerjaan yang lain dah." Gitu. Ngeband kan nggak ada hasilnya. Sementara lu udah nikah. Saya kan tahun 2006 udah nikah. Terus kata saya, "Poy, emang lu nggak yakin mimpi lu ada di gua?" Kalau gue yakin mimpi gue ada di lu. Gue nggak bakal bisa lanjutin ngeband kalau lu nggak ada. Gue nggak bisa ngelanjutin band kalau Tommy nggak ada. Nah, disitulah semangat kita digabung semuanya, bikinlah. Akhirnya apa itu waktu kuliah tuh punya komputer jangkrik Pentium 1 kali ya. Pentium 1 atau Pentium 2. Komputer itu disulap ya istilahnya program-program yang buat kuliah dia tuh dibuang-buangin.
dibikinlah program buat musik aja. Aplikasinya tuh semua musik. Recording gitu ya. Buat recording. Karena buat recording kan mahal banget. Iya. Mahal banget kan. Sekali rekaman satu shift berapa ratus ribu waktu itu kan. Recording juga saya take vokal juga malam-malam pakai mic kayak mic masjid. Terus suara jangkrik, suara kodok di mana-mana. Karena waktu itu di kosan apa itu banyak ada kolam ikan gitu. Jadi suara kodok, suara jangkrik rame. Kalau kita take-nya siang, nggak mungkin bisa, karena kan berisik teman-teman mahasiswa yang lain. Akhirnya bangkit semangat di situ, datanglah Ovi gitu, Ovi ngisi keyboard. Oh jadi yang diceritain ini berarti belum Wali ya? Belum Wali waktu itu, masih Viera waktu itu. Masih Viera. Masih Viera. Jadi band sebelum Wali ini namanya Viera dan belum personilnya berarti belum ada Kang Ovi ya? Belum ada ya? Kang Ovi Iya, waktu itu, tahun 2006 tuh. Dan Baru berarti- tahun 2006 sih, Mbak. Berarti basisnya juga bukan Kang Nunu berarti ya? Iya, basisnya waktu itu Ada- Kang Tik. Oh iya. Endang. Kang Endang iya. Kang Endang. Yang sekarang berarti yang Yang ngisi sekarang jadi additional bass. additional Wali nih. Ya, iya. Kalau gitu dulu vokalis Viera belum masuk ke cewek itu. Siapa tuh? Itu beda bang. Widih itu. Viera Tel itu mah. Saya kira itu. Kita terlalu serius ya, ini bagus juga nih. Kayak komeng. Iya. Lagi serius terus krik kayak gini. Biar mau kalau beda. Beda. Beda lah, Vieratel. bukan. Waktu itu kalau Vieratel kayak modisnya kan Kevin. Iya ini. Iya. Ini camping berarti. Kami bilang gitu. Kalau sekarang pemain keyboardis Wali kan kopi kan. Kopi. Biar ada K-nya juga, Kevin, kopi gitu. Kopi, susu, madu jahe, ginseng ya. Kang Iya. Kopi, iya. Itulah perjuangan dari 99 sampai tahun 2006. Coba bikin demo 2006 ketemu Ovi, bisa ngewarnain musik Viera saat itu yang tadinya nggak ada pemain keyboard, jadi ada nuansa Oh keyboard. jadi lebih luas ya. Jadi kayak ngerubah apa ya? Ngerubah kebiasaan, termasuk kebiasaan di aransemen. Apa dulu nyiptain lagu tuh kalau liriknya wah puitis dan kita juga nggak ngerti maksudnya apa. Banyak lagu-lagu dia dulu yang saya udah take vokal, Tommy udah take drum tapi nggak dipakai sekarang. Ya karena nggak masuk genre yang sekarang. Ya itu. Dengan kondisinya udah Kang Ovi, ada keyboardis dulu nggak ada keyboardis, lebih ke ritme ya. Ya betul. Dan Kang Fang juga dulu pas lagi ngeband pas Viera itu ngajar dia, ya. Sempet ngajar. ngajar, ya Di- sampingan. Sampingan. Jadi gini ceritanya kalau bahasa kita mah jangan sampai kerjaan ganggu band gua. Bener, jadi kerjanya itu sampingan. Kerjanya ngeband ya enggak? Walaupun masih kuliah juga ya. Ya, jadi zaman kuliah itu saya sempat ngajar dari tahun 2000-an lah. Dari tahun 2000-an tuh saya ngajar di salah satu lembaga. Ngajarin anak-anak TK, SD, SMP, SMA juga. Wih, mantap. Jadi uangnya alhamdulillah bisa buat latihan, bisa buat makan. Karena kan kita kuliah misalnya udah masuk semester 3 nih. Kadang malu kan minta duit sama orang tua nih. Ya kan akhirnya ya coba nyari kerjaan lain buat bantuin biar nggak ngebebanin orang tua lah. Ya apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kalau malu minta duit sama orang tua, itu yang Kenapa? Kata dia, Kang Fang, kalau malu minta sama orang tua, sama orang muda, anak muda. Emang dia ini apa nih? Kritis orangnya, Kang Grey, Papi Grey, kritis. Jadi apapun yang nggak bisa orang pikirkan, Kenapa tadi? ya kan, Kritis. kalau- ya kritis. Apa? Kritis. kalau minta malu sama orang tua, mintanya sama yang muda. Iya betul. Gede. Saya Itu sih. pada saat itu sudah menikah ya? Pada saat itu kalau jangan sekolah, begitu minta duit. karena saya lebih muda. Iya, Makanya lebih muda. kalau zaman kuliah waktu itu kerja belum nikah karena nikah Pas yang tadi ngajar. ngajar tuh belum nikah. Belum. Belum nikah. Nikah kan tahun 2006 juga. Jadi ngebantu untuk meringankan beban orang muda. Orang muda itu Saya sebut temen-temen orang band. tua lagi tersalah lagi saya. Jadi ketika Kang Faang itu setelah perjuangan dari Viera sama komputer bututnya dan Apoy segala macam Kang Apoy itu masuk ke labelnya gimana ceritanya tuh Kang? Setelah perjuangan segitu berat, nawarin demo kemana-mana nggak diterima, ketemulah sama Kang Aji. Kang Aji bawa adiknya si Ovi itu kan. Oh Ovi gitu. Jadi Ovi itu masuk Wali itu KKN. KKN apa tuh?
Iya. Kakaknya nendang ya. Kolusi, nepotisme, nepotismenya itu enggak bohong. Ya karena kan Ovi itu punya bakat di keyboard. Akhirnya Ovi masuk ke tahun 2006. Nah, Aji ini waktu itu jadi rootman-nya Kangen Band. Rootman-nya Bambang Tampan. Di salah satu manajemen Indonesia namanya Positive Art. Emang tuh punya Pak Sujana. Pak Sujana. Ya, yang lagi besar pada zamannya. Ya, karena waktu itu Positive Art itu megang Kangen Band itu. Pokoknya yang naik itulah. Karena Aji itu kerja di manajemen, akhirnya Aji bilang, sini Viera gue bantuin deh, gitu. Mana demonya, gitu. Nanti gue bawa ke manajemen, tapi bukan ke label ya, gue bawa ke manajemen. Ada satu hal yang menurut saya ini jadi momentum di mana cita-cita itu bisa tercapai. Apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Kebetulan waktu itu si Nunu itu dekat sama basisnya Dewa, Kang Yuke. Oh, Kang Yuke yang sekarang ya. Iya, Kang Yuke. 2007 itu sempat kita berkunjung ke rumahnya Kang Yuke. Terus Kang Yuke bilang, "Lo ngeband dari tahun berapa?" Tahun 99, Kang. Sampai sekarang belum bisa tembus label, belum. Semua label udah pernah kirim demo. Semua label udah dikirimin demo dan alhamdulillah nggak ada jawaban. Kalau misalnya dijawab, ini lagu lu jelek, enak. Ini lagu lu kurang ini enak gitu. Jadi ada koreksian buat kita dalam aransemen. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Kata dia begini, kalau lu pengen sukses, kalau lu pengen lagu lu diterima di label ya istilahnya gitu ya, cita-cita lu bisa tercapai, coba lu balik ke rumah masing-masing, terus cium kaki orang tua, minta ridonya. Masya Allah. Keras tuh ya. Itu dari seorang Kang Yuke yang notabene anak band, tapi bisa terucap kayak gitu. Itu luar biasa banget lah, Kang Yuke luar biasa banget. Terus kita setelah itu pulang ke rumah masing-masing, saya ke Sukabumi ketemu orang tua, Apoy ketemu orang tuanya, Tommy ketemu orang tuanya, si Ovi, Nunu, semuanya kita ketemu orang tua minta ridonya. Dan ajaibnya itu, ya itu waktu itu setelah dipegang di Ninsam ya sama Aji juga, ada Aji juga kan. Ajaibnya itu seminggu setelah itu kita diterima di label namanya Naga Suara. Ya kalau misalnya kita pengen sukses, ya pertama kali yang harus kita dapetin ridonya itu dari orang tua. Orang tua itu paling penting ya, banget. Kayak jadi ceritanya semuanya rewardnya sudah dijalanin, kuncinya di orang tua. Iya, betul. Jadi prosesnya udah kita jalanin, ternyata Allah belum ridho kalau misalnya kita belum minta ridho sama orang tua. Jadi kebetulan juga orang tua saya juga nggak tahu kalau saya ngeband. Taunya ngajar, taunya kuliah gitu. Setelah ya itu minta ridhonya, akhirnya orang tua juga tahu, sampai terucap dari orang tua tuh, iya udah, mama apa ridho kamu jalanin apa yang kamu jalanin sekarang. Dan semua anak juga, teman-teman yang lain juga begitu. Alhamdulillah setelah itu seminggu setelah itu diterima di label Naga Suara. Ya itu ajaibnya lah, wallahu alam ada apa di balik itu selain ya mungkin yang pastinya karena ridho orang tua tadi. Tapi yang jelas alhamdulillah setelah itu emang diterima di label. Luar biasa banget. Orang tua pertama kali itu orang tua. Orang tua asli ya, bukan orang tua. Iya bang. Kata dia orang muda. Mantap juga ya. Jadi emang satu catatan buat anak band, ya boleh lo gaya-gaya kayak gimana, tetap ridho dari orang tua itu penting. Betul. Dari semua yang kontribusi, entah ada teman, entah ada misalnya ada bantuan dari teman artis atau dari label atau dari manajemen artis, orang tua itu yang ngebukain jalan semuanya. Ya. Dan dari situ setelah terima label, ya alhamdulillah tuh jadi kita dikasih ya mungkin setelah pintu itu terbuka kan, ya masuk label, siapa yang nggak bangga bisa masuk label? Karena zaman itu kan orang yang masuk label tuh susahnya minta ampun. Tanya Bang Gere ya? Iya kan, masuk label tuh susah banget. Jadi kalau udah masuk label otomatis sudah pasti jadi artis. Sudah pasti jadi artis. Langsung dicap. Iya, sudah pasti jadi artis. Kayak
ke Ancol, kalau udah bayar, udah pasti masuk Ancol dicap. Bener gak? Bener gak? Lucu? Tahu dong? Kayak gitu jadinya. Iya, jadi kayak gitu. Alhamdulillah, jadi setelah itu rekaman, tahun 2007 itu rekaman. Karena album harus keluar di, waktu itu 2007 itu kalau nggak salah, Desember itu udah lebaran, kalau nggak salah. Jadi setelah lebaran itu album harus sudah keluar. Gitu kan. Ternyata udah rekaman, ternyata masih harus nunggu. Harus nunggu album keluarnya nanti mungkin tahun depan katanya 2008 harus keluar album karena ada satu band yang lagi hits, lagi naik daun di radio-radio seluruh Indonesia, namanya Merpati. Oh, waiting list berarti ya? Iya, akhirnya kita waiting list karena Merpati lagunya udah di mana-mana terkenal kan, di setiap radio, hampir setiap radio lah, di mall, di mana di setelin lagu dia. Akhirnya kita harus nunggu Merpati dulu yang lebih duluan katanya gitu. Akhirnya nunggu sampai Januari tahun 2008 pun masih hold, masih ketahan. Akhirnya keluar album kita di tahun 2008 itu bulan Maret. Bulan Maret, ya. Lumayan mundur ya. Di bulan Maret. Itu pun launchingnya juga barengan juga sama Merpati. Launchingnya barengan juga, cuman lagu dia lebih rilis duluan gitu. Lagu sudah tersebar, baru dia rilis itu ya, baru launching. Launchingnya itu waktu itu kalau nggak salah Wali itu barengannya sama Merpati, Bro, siapa tuh? Saski ya. Yang produsernya Kang Thomas Ramdan. Nah, launchingnya itu kebetulan di Citos. Dan yang bikin beda Wali sama yang lain itu kita ngerahin pasukan. Orang Ciputa teman-teman kita kerahin semua ke skor, jadi pas kita launching bagian Wali rame banget. Jadi kesannya Wali yang menang nih, karena fansnya udah banyak banget gitu. Namanya penonton alay. Iya, penonton bayaran. Bayaran cuma apa? Makan mie goreng. Itu modalnya satu dus Indomie ya enggak. Makan mie goreng di kampus. Ya dari awalnya aja udah bikin sistem gimana caranya kalau kita bisa ramai ya. Nah, nonton alay sebelum ada duluan yang punya nonton alay kadarnya ya. Ya alhamdulillah tahun 2008 bikin album dan albumnya kayak boleh dibilang meletup lah ya. Meletup. Kalau kata orang Malay mah meletup gitu, meledak gitu. Karena mungkin satu sisi waktu itu lagi rame-ramenya lagu tentang perselingkuhan. Angkasa jangan pernah kau selingkuh kayak gitu. Terus Merpati juga kan tak selamanya selingkuh itu kayak gitu. Tema-tema itu tiba-tiba Wali muncul dengan tema yang beda. Lagu Dik itu kan. Ku akan menjagamu. Jadi orang kayak kayak dapat sesuatu yang baru. Mungkin gitu, mungkin. Ini juga. Selingkuh lagi. Wah, ini beda nih. Apa diselingkuhin? Enggak. Jadi itu ceritanya tuh udah masuk label segala macam. Dan Cinta Nggak Suara sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sekarang loh, Suara. Seru juga ya? Banget. Bapaknya juga pernah ada Suara kemarin juga. Banyak dia. No Limit dulu. Sekarang No Woman No Cry. Dan Dido juga ini abang-abang ini sama si Ocha juga dia. Satu grup ya. Buat pertanyaan selanjutnya Kang. Lagi sekarang ini kan lagi pandemi begini ya. Dan alhamdulillah dengar-dengar Wali nggak ada konser, tapi ada sinetron. Dan sinetron itu reguler sekarang. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Hari ini karena kebetulan kosong, jadi saya menyempatkan diri datang ke Broslo. Terima kasih. Walaupun tempatnya di tempat saya. No plan. Nanti akan kita bahas nih. Kita bahas. Nah. Jadi dari tahun 2015 kita pernah main sinetron di RCTI juga. Sebelum main sinetron kita sempat main film. Alhamdulillah. Ada filmnya juga ya? Oh iya. Baik-baik Sayang The Movie itu tahun 2012-an kalau nggak salah, tahun 2012. Itu awal pertama kali nyobain dunia acting. Terus 2017 main sinetron, Ngantri ke Surga waktu itu. Mau lanjut ke stripping tapi ternyata nggak lanjut stripping. Kemudian 2016 itu kita nggak main sinetron. Off ya? Nggak main sinetron off. Kemudian tahun 2017 ditawarin lagi untuk main sinetron. Jadi kenapa kita mau main sinetron? Dulu kita pernah jadi bintang tamu salah satu sinetron Islam KTP. Islam KTP. Pernah jadi bintang tamu karena kebetulan kan soundtrack lagunya itu soundtrack lagu Wali. Yang Ingat Mati Tomat. Pernah ikutan itu dan kapok untuk main sinetron.
Oh. Karena syuting dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Iya, itu 3 episode sekaligus. 3 episode. 11 siang besoknya? Iya, besoknya. Dari Buset. 10 pagi sampai jam 11 siang besoknya. Ya kalau iya, Malam ya? Benar. Dan jam 1 siangnya itu kita harus manggung di Antv waktu itu. Oh. Bayangin kita tidur juga belum, ya kalau bilang mah belum tidur juga kan karena syuting kan. Nah di situ kita mulai sebenarnya kapok sih buat syuting sinetron karena ternyata syuting itu dari pagi ketemu pagi istilahnya gitu. Terus ya itu awal 2017 main sinetron lagi di Ngantri ke Surga itu dengan catatan harus syuting sehat. Kalau misalnya mulai jam 8 pagi atau jam 9 atau jam 10 mulai, jam 12 selesai nggak selesai harus udah pulang. Oh. Dan alhamdulillah ternyata PH itu mengiyakan. Dan ya kita bisa nyaman lah syutingnya gitu kan. Dan itu pun hanya seasonal, bulan Ramadan doang. Oh. Nah. Tapi yang kan jeda setahun tuh. Jeda setahun. Berakting. Apa yang sebelumnya beda judul? Beda judul. Beda judul dan beda PH sekarang. Oh gitu, iya. Jadi yang apa namanya layar lebar, terus ada sinetron juga berarti di situ setelah itu. Cuman beda judul sama yang Beda judul sama yang sekarang. Sama yang sekarang ya. Waktu itu Ngantri ke Surga, kalau sekarang kan Amanah Wali. Nah di jeda itu tahun 2016 kita juga sempat nawarin, ya kata manajemen, coba ekspansi lah kayak dulu main sinetron juga. Kenapa enggak? Karena anak band main sinetron. Ya udah, yang penting mah tetap syuting sehat gitu. Nawarin ternyata ya PH ada MNC Pictures tertarik dengan Wali, bikinlah Amanah Wali. Yang itu pun seasonal, itu pun Ramadan doang gitu. Dan season keempat ini di tengah pandemi begini, kemarin bulan Ramadan tetap kita syuting Amanah Wali 4, tiba-tiba ada apa namanya? Tawaran. Untuk Ramadan yang season 4 itu kan sebelum Ramadan tuh. Syutingnya sebelum Ramadan. Terus kenapa ada pandemi sempat berhenti syutingnya untuk season 4 itu. Tapi ternyata TV dari station Amanah Wali untuk sahur harus tetap ada. Gitu, gimana pun caranya gitu. Ya maksudnya gimana pun caranya itu maksudnya tetap semua protokol kesehatan tetap kita ikutin. Tapi dengan ya nggak boleh ada lah boleh nggak ada istilahnya. Kalau sinetron Amanah Wali itu harus tetap ada. Gitu. Akhirnya sebenarnya sih kalau dibilang ngelihat penyakit yang kata orang notabene sekarang ini penyakitnya luar biasa, kalau bilang takut mah takut. Tapi karena ada jaminan juga dari PH, kemudian juga kita ngelakuin protokol kesehatan semuanya, ya kita jalanin akhirnya. Sampai sekarang sinetron ini jadi reguler area taping gitu. Iya. Saben hari syutingnya gitu. Ini aja libur makanya kemari. Ya enggak, bukan kemari sih, kita yang kemari. Ini punya dia. Iya, gitu. Jadi alhamdulillah di tengah pandemi begini, alhamdulillah nggak berhentinya untuk bersyukur bahwasanya ya alhamdulillah saya masih bisa kerja. Iya. Masih bisa nafkahin maksudnya masih bisa tetap nafkahin keluarga, berbagi sama tim-timnya ya. Iya, semuanya. Dan yang kerennya nih Wali, main sinetron timnya dibawa. Tim produksinya dibawa hebat, luar biasa. Ya. Jadi yang dulunya pegang mic, Kang Bodong, sekarang jadi megang skrip. Sama layar, ya. Bos, ngopi nggak? Rokok nggak? Mau skrip nggak? Ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang ya. Ya pokoknya Wali hebat banget. Karena saya ngomong gini karena saya ada di dalamnya, jadi saya merasakan atmosfer kebaikan dalam situ. Band yang sampai sekarang punya sinetron reguler itu cuma Wali doang. Mantap nih pokoknya Wali. Iya, beberapa band pernah bikin film juga, terus pernah ada di sinetron juga. Iya. Cuman mungkin nggak mungkin ya satu sisi juga kan orang juga fashion gue bukan di sini, gue pengen ngeband aja. Cuman di saat seperti ini Wali tuh rezekinya bagus banget gitu. Ya, masih bisa jalan terus. Alhamdulillah. Ngeband kagak nyinetron ya. Begitu nyinetron. Bahkan yang lucu tuh sempat saya ketemu waktu season keberapa, season 2 kalau nggak salah, ketemu sama Rijal Armada, si Rijal. Iya, Ustadz Rijal. Syekh Rijal. Waktu saya main ke tendanya, waktu itu satu acara di salah satu stasiun TV, kan ada tenda-tenda artis gitu ya. Ini Armada, ini Wali, ini siapa. Saya berkunjung lah ke tendanya Rijal. Terus kata Rijal, ngapain lu kemari? Lu anak sinetron bukan anak band gitu. Iya. Terus gimana dalam kondisi seperti ini antara band sama sinetron kan beda tuh schedule-nya, rule-nya beda. Ngatur waktunya gimana?
Ya, kalau ngeband dulu paling seminggu itu paling cuma 3 kali ngeband ya. Seminggu ya? Seminggu itu 3 kali, ada yang 4 kali, paling banyak tuh 5 lah. Paling banyak tuh 5. Sementara sinetron harus tiap hari kan. Harus tiap hari. Nah ini alhamdulillahnya itu, syuting sekarang itu kita masih bisa tetap ada waktu untuk keluarga. Kita kadang-kadang suka minta libur juga, misalnya hari Minggu kita minta libur, jadi ada waktu untuk keluarga. Jadi nggak setiap hari itu full syuting, enggak. Bisa minta libur? Bisa minta libur. Yang penting apa nggak minta es krim aja? Enak juga ya. Kecil, kata-kata PH mah minta es krim mah kecil, minta libur yang puyeng katanya. Bang Grace sekarang tuh sedikit bicara banyak lucunya ya. Iya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa libur gitu, syuting juga. Jadi kayak hari ini libur. Kalau misalnya episodenya masih apa istilahnya masih ada stok nih buat tayangan nih, kita bisa minta libur. Iya. Jadi waktu itu masih bisa keatur lah, masih bisa ke manage gitu. Kalau misalnya misalnya sinetronnya full tanpa istirahat, kita juga nggak mau lah. Kita kan bukan robot. Bener. Gitu. Lagian juga ngapain ngoyo-ngoyo juga nyari dunia kan gitu. Dunia apa keluarga? Lanjut. Kamu habis nanya tadi? Oh iya, saya juga. Kan sedikit bicara, banyak ketawa ya kan. Gua tadi pernah ngomong, Kang Pang mumpung libur, Kang Pang kita wawancarain. Tapi bukan dia yang datang ke sini. Tapi kita berdua kakak yang datang ke sini. Jadi, clue-nya artinya ngerti kan? Jadi, Kang Pang ini punya channel ini, sarang channel yang sampai sekarang subscriber-nya makin banyak, Alhamdulillah. dan manfaat. Dan salah satunya Tom Roberts ini punya Kang Pang juga gitu loh. Dan kalau ya, ceritakan gimana bisa lahirnya Tongkrongers nih, channel ini. Tongkrongers itu kan artinya anak tongkrongan. Ya. Anak tongkrongan. Walaupun kita nongkrongnya nggak jauh-jauh depan rumah. Iya. Tongkrong. Jadi gara-garanya dulu kan kita waktu di mana dong? Di Palu apa di mana ya? Di Pulau Wakai. Wakai. Kita bikin Instagram. Terus bikin sekarang kita lagi ada di sini. Kita upload ke Instagram, tiba-tiba para wali banyak, ayo dong laporan lagi, update tiap harinya gitu. Wah, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang ya istilahnya ya update, berita update apakah gitu. Akhirnya bikinlah Tongkrongers kan. Tongkrongers tahun 2000 berapa itu ya? 2017-an ya? 2017 benar. 2017. Awalnya tuh di Wakai. Ya, awalnya di Wakai. Dan di situ akhirnya terciptalah Tongkrongers, ada channelnya walaupun subscribernya sekarang kan masih alhamdulillah 1 juta ya. 1 juta ribu. 1 juta ribu. 1000 ya mungkin karena kita juga nggak konsisten buat nguploadnya ya karena kesibukan ya sok sibuk lah karena kita sok sibuk gitu akhirnya kita nggak bisa konsisten gitu. Dan memang bikin Tongkrongers ini niatnya satu ya mudah-mudahan bisa nyajiin sesuatu yang baik, tontonan yang baik, sesuatu yang baik untuk para penonton YouTube gitu kan. Kalau misalnya bikin sesuatu yang biasa aja ya banyak juga, udah banyak gitu loh. Kita bikin harus kan katanya jangan bikin yang bagus tapi bikin yang beda. Iya. Bikin yang padat ya. Kalau bikin yang bagus pasti ada yang lebih bagus. Kita bikin sesuatu hal yang beda. Makanya bikin sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat juga buat yang nonton. Oh iya. Salah satunya kan waktu awal-awal kita bikin ini kan tentang web series yang religi lah istilahnya gitu. Ada komedinya, ada religinya. Gitu. Jadi awalnya channel YouTube-nya Tongkrongers itu web series itu. Saung The Tongkrongers. Betul. Karena apa? Kalau kita menyajikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, ya insya Allah mudah-mudahan itu jadi amal jariah. Amin. Ya ketika kita nggak ada pun someday kalau misalnya itu bagus kan jadi pahala yang ngalir terus buat kita. Gitu. Benar. Nah, itulah ya, kalau mau tahu di balik The Tongkrongers channel ini ada Kang Faang. Iya, dan alhamdulillah akhirnya Kang Bodong kan. Iya.
dan Kang Sayur, ya kan. Kang Gre waktu itu. Dan Bang Gre juga banyak bantu juga di sini, banyak di Tongkrongers itu ya. Ini tim kita juga. Tim Tongkrongers juga. Beliau komposer dan alhamdulillah banyak yang terlibat banyak yang bantu lah Tongkrongers itu ya. Ada banyak tim-timnya ini sebenarnya banyak. Cuman karena pandemi begini lagi pada mencar nih kayak mencret ya. Makanya belum lama ini kita baru upload lagi Sawang di Tongkrongers kan kemarin. Betul. Jadi tim-tim kita tuh ada yang pemain, ada Kang Pablo, 2RT, Bang Kamrit, Ustadz Ugo, Ustadz Gofur, ada Kang Komo juga kemarin main, ada Bang Gre, ada saya, ada Bos, Paang, ada juga Kang Oca, Bang Rudi. Iya. Ada juga banyak deh pokoknya di situ dah. Dan kita baru bisa merapat karena baru renggang gini tapi PSBB lagi. Mudah-mudahan virus ini cepat selesai lah. Iya. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan Tongkrongers ini membawa berkah dan membawa manfaat buat orang banyak. Amin. Dan program Bro Slow ini idenya dari Kang Bodong nih sama Kang Oca. Iya, biar ada yang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya ide yang lain juga boleh ya. Boleh. Langsung tulis aja di bawah komen. Sini. Mau apa gitu. Ya, mau apa? Yang penting jangan mau es krim. Es krim ntar. Mau libur boleh ya. Es krim. Udah banyak informasi dari kawan kita bisa gali. Saya mau iseng-iseng nih. Di Bro Slow ini kan kemarin juga ngobrol, kenalan. Saya mau kasih iseng-iseng satu game sedikit aja. Ya, saya kasih 2 kata, pilih salah satu, jawabnya cepat. Jawabnya cepat. Nggak boleh lambat ya? Nggak boleh. Jangan berpikir. Jangan berpikir. Kalau nggak mikir gimana? Mau dong. Ntar kalau nggak berpikir saya disangka. Aku apa kamu yang nanyain? Kamu Oh, aku aja. Emang aku terus sih. Ya. Oke. Ya, 5 ya, Kang ya. Siap. Oh, 1 ya. Keluarga hobi. Keluarga yang dukung hobi. Terus Habibah Fatin. Istri sendiri. Jam tangan parfum. Parfum. Oke. Mobil moge. Mobil. Ya sedap. Ayo ada satu lagi nih. Sinetron ngeband. Ngeband sambil main sinetron. Curang dia. Iya. Kena aku jadinya ya. Sebelum selesai nih ya. Satu pertanyaan buat Kang Pang. Lebih enak mana ngeband sama main sinetron? Harus jawab. Ngeband lah. Kenapa? Band itu fashion. Iya. Terus ya karena fashion ya pasti lebih seneng ngeband lah. Kalau sinetron kan cuma sarungan aja, sampingan. Sarungan. Berarti kalau ngeband enggak pakai apa-apa ya. Polosan ya enggak. Ya semua kita syukurin aja. Iya. Tapi memang lebih seneng ngeband lah. Tapi emang aktingnya keren. Kalau kita lihat dari TV ya, mantap ya. Kerenan Bang Bodong, cuma nggak kelihatan aja aktingnya. Iya orang jadi astronot doang ya. Makasih Kang, bayar. Nah Kang Pang, buat penonton Tongkrongers, Bro Slow, pokoknya semua yang nonton kita, ada yang mau disampaikan dari Kang Pang? Apa gitu? Pasti semua orang pengen sukses. Orang pengen berhasil, orang pengen kaya, orang pengen segala sesuatu yang dicita-citakan semua bisa tercapai. Tapi kadang banyak orang yang lupa sama ridho orang tua. Nah itu harus tuh. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain gitu ya. Ridho Allah itu ada di keriduan orang tua. Dan marahnya Allah itu ada di marahnya orang tua. Jadi kalau orang tua udah marah, Allah juga bakal marah. Gimana kita mau sukses kalau Allah marah? Nah, mantap tuh. Kalau orang tua nggak ridho, mungkin sukses bisa jadi sukses, tapi berkah belum tentu. Tapi kalau udah orang tua ridho, insya Allah sukses dan berkah. Amin. Terus juga yang ngeband nih buat para banners, pemain band yang sekarang lagi ngerintis band atau bikin band, nggak tembus ke label, terus nggak bisa misalnya lagunya belum bisa diperdengarkan sama seluruh masyarakat Indonesia misalnya, belum berhasil lah katakanlah. Ya itu tadi itu, datang orang tua, minta ridhonya, minta maaf, cium kaki orang tua, terus jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sedang. Kata Allah, wala tai'asu min rahmatillah.
jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wih, mantap. Oke, makasih Kang Mang ya. Udah datang ke Terima kasih juga untuk Bro Slow tongkrongan. Terima kasih udah datang kemarin. Iya. Baru kali ini saya nih, aduh ya Allah ya Rabbi. Ini saya datang ke sini nggak dibayar loh. Iya. Karena yang datang ke sini saya bukan. Karena prinsipnya saya nggak pernah mikirin bayaran. Iya. Yang mikirin bayaran adalah panitia. Oke. Tanggung jawab kewajiban itu ya. Oke, makasih Kang Mang ya. Terima kasih juga semuanya. Bang Geri, makasih udah jadi Co-host. serep. Oke, serep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.